Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada seekor kucing sedang duduk termenung di pinggir pantai. Dia melihat di tengah-tengah laut itu, nggak jauh dari situ, ada sebuah pulau kecil yang begitu indah. Pulaunya indah, banyak tanaman-tanamannya, dan di pinggir pantai pulau tersebut banyak ikan-ikan yang melompat-lompat. Si kucing berpikir, alangkah senangnya saya kalau saya bisa ke sana. Ikan sudah ada, pemandangannya bagus. Singkatnya, kucing itu ingin sekali ke pulau tersebut. Tiba-tiba datanglah temannya, seekor burung bangau. "Hai kucing, sedang apa kamu?" "Saya sedang merenung bangau, saya ingin sekali ke pulau kecil tersebut." "Oke, saya akan bantu kamu, saya akan seberangkan kamu ke pulau tersebut." Nah sahabat, singkat cerita, si kucing itu naik di punggung bangau dan kemudian terbang ke pulau kecil tersebut. Di pulau kecil tersebut, setelah burung bangau pergi meninggalkannya, si kucing tersebut bukan main senangnya. Dia berlari sana kemari, dia menangkap ikan-ikannya, kenyang, tidur, dan seterusnya berhari-hari sampai seminggu 2 minggu berlalu. Akhirnya si kucing tersebut bosan. Dia lalu ingin keluar dari pulau tersebut. Dia lari ke timur, dia lari ke barat, di situ-situ juga dia keliling-keliling pulau kecil tersebut. Dia di situ-situ juga tidak ada teman yang menemani. Akhirnya si kucing itu teriak-teriak minta tolong. Datanglah kembali burung bangau temannya itu. "Hai kucing, kenapa kamu teriak-teriak minta tolong? Tolong bangau, keluarkan saya dari pulau ini, pulau membosankan ini. Tujuan kamu kemana?" Tanya si bangau tersebut. "Saya tidak tahu tujuan saya kemana. Yang penting saya ingin keluar dari pulau ini." Apa jawaban bangau? Bangau bilang, "Kucing, kalau kamu tidak tahu tujuan kamu kemana, maka saya tidak dapat menolong kamu, karena tujuan itu adalah penting. Maaf ya." Lalu burung bangau tersebut pun meninggalkan kucing tersebut. Nah, sahabat, tujuan adalah teramat penting. Seperti kita alami di sini, tujuan hidup yang paling penting. Mari kita bertanya kepada diri kita, apa sih tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita di dunia ini apa yang kita cari? Nah, sahabat, tujuan hidup manusia di dunia pada hakikatnya adalah untuk mencari atau mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bagi kehidupan akhirat. Karena kita percaya ada kehidupan akhirat, maka kita di dunia ini tugas kita adalah mencari sebanyak-banyaknya bekal untuk kita nanti hidup di akhirat. Tingkat manusia di akhirat nanti akan ditentukan oleh sedikit banyaknya bekal yang dibawa dari dunia ini. Semakin banyak bekalnya, maka akan semakin tinggi pula derajat kemuliaannya itu. Apakah bekal itu? Jika untuk mencapai kedudukan tinggi di dunia ini, maka kita harus berbekal pendidikan yang tinggi. S1, S2, S3 semakin tinggi, maka semakin besar peluang untuk mencapai kedudukan tinggi di dunia ini. Nah, untuk mencapai kedudukan tinggi di akhirat nanti, yang kita perlukan adalah pahala. Jadi bekal itu adalah pahala. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, maka semakin baik. Dengan demikian dapat disimpulkan kehidupan di alam dunia ini adalah arena untuk mengumpulkan pahala bagi kehidupan akhirat. Semakin banyak pahala yang kita bisa raih, maka semakin tinggi pula tingkat kita kelak di akhirat.
Abdullah bin Abbas berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia ini terdiri atas 3 bagian. Sebagian bagi mukminin, sebagian bagi orang munafik, dan sebagian lagi bagi orang kafir. Orang mukminin menyiapkan perbekalan. Orang munafik menjadikan dunia ini perhiasan, dan orang kafir menjadikan dunia ini tempat bersenang-senang. Sahabat, orang mukmin menyiapkan perbekalan yaitu melalui amalan atau ibadah yang dilakukan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait ibadah, ada 3 tipe manusia dalam melakukan ibadah. Ketiga tipe ini sama-sama lillahi ta'ala, hanya penghayatannya yang berbeda. Perbedaan inilah yang menentukan kualitas ibadahnya. Semakin tinggi kualitas ibadahnya, semakin besar pahalanya yang didapat. Dan dengan demikian semakin tinggi nanti derajatnya di akhirat kelak. Tipe pertama, ada 3 tipe ini. Tipe pertama yaitu tipe pedagang. Pedagang itu tahunya untung rugi. Melakukan sesuatu mempertimbangkan untung ruginya. Mencari imbalan yang menyenangkan. Dalam hal ini adalah mengharapkan dimasukkan ke surga. Itulah tipe pedagang. Jadi berharap ibadahnya itu dapat membuatnya masuk surga. Tipe kedua adalah tipe budak yang takut pada majikannya. Ia taat beribadah kepada Allah karena dorongan takut siksa neraka. Takut akan siksa neraka, maka dia beribadah kepada Allah. Tipe ketiga adalah tipe orang arif, tidak mengharapkan imbalan surga atau takut akan neraka, tetapi dia berpikir adalah sebagai balas jasa karena menyadari betapa besar anugerah Allah yang telah diterimanya. Ia tidak berani membangkang pada perintah Allah. Semata-mata itu dilakukan karena rasa malu bahwa Tuhannya telah memberikan yang terbaik untuknya. Tidak ingin Tuhan kecewa. Itulah tipe yang ketiga, yaitu tipe arif. Nah, jamaah, mengingat kenyataan yang ada sekarang ini, yaitu banyak korupsi, banyak berita hoax, banyak juga gosip-gosip, terkikisnya iman, tergerusnya akhlak. Nah, dengan demikian ada pakar yang menambahkan 1 tipe lagi. Celakalah mereka yang termasuk dalam tipe ini, yaitu tipe robot. Melakukan ibadah secara otomatis. Robot itu kalau melakukan ibadah secara otomatis, dipanggil, ada panggilan azan, datang dia ke masjid, ada sholat, ikut dia sholat berjamaah. Nah, inilah yang namanya tipe robot, melakukan ibadah secara otomatis tanpa pemikiran dan penghayatan. Ia sholat dia, namun yang teringat adalah bisnis, yang teringat adalah kenikmatan duniawi, atau ngopi di warung kopi, atau hal-hal kecil, benda-benda kecil yang tidak bernilai. Nah, sahabat, sholat yang dilakukan itu tanpa penghayatan, ibadah yang dilakukannya tanpa penghayatan, itulah tipe robot. Dan celakalah kita kalau sampai termasuk yang tipe robot ini. Semoga kita tidak termasuk tipe robot ini. Semoga kita termasuk tipe 1, tipe kedua, atau tipe ketiga, yaitu yang melakukan ibadah yang khusyuk, ibadah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat, semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.